Kawan-kawan, ada pertanyaan dari mahasiswa, bagaimana caranya hidup dari ideologi di tengah gempuran literasi digital saat ini? Dan ini dia jawabannya dari Duta Baca Provinsi Banten. Ideologinya bagaimana? Karena ideologi itu butuh ongkos mahal. Nah, tapi saya coba ingin sampaikan bahwa di era digital semacam ini, sebenarnya kalau kita mau bicara ideologi juga pasarnya luas, ya. Kalau dulu sebelum ada era teknologi memang tidak terlalu luas, tapi dengan teknologi saat ini kalau kita mau berjalan di era ideologi mestinya bisa. Misalkan begini, dengan kemudian kita bergerak di dalam konteks teknologi, YouTube misalnya. Dalam konteks itu tanpa harus bekerja dengan pihak orang lain, mestinya itu bisa. Ya, baik pekerjaan konvensional sekian ratus ribu pekerjaan ditutup, tapi sekian ratus ribu pekerjaan secara online juga dibuka. Artinya, kalau dulu bekerja harus memakai dasi, memakai baju seragam, sekarang tidak mesti harus memakai dasi, memakai seragam. Bahkan pakai celana kolor saja, kita sudah bekerja. Siapa sangka kemudian orang yang biasa-biasa saja, tangkang tongkrong kesana kesini, bawa laptop, bawa HP, tiba-tiba dituduh tetangganya dia punya tuyul, babi ngepet dan sebagainya. Karena memang era teknologi orang gampang saja bagi mereka yang memiliki literasi yang tinggi. Tapi kalau literasinya tidak tinggi, saya kira sulit juga mencari kehidupan di teknologi. Karena apa? Semua ruang lingkup gerak itu, pekerjaan itu berbasis literasi dulu. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang pemimpin kalau kita tidak membaca? Bagaimana mungkin menjadi seorang manajer kalau kita tidak membaca buku-buku kepemimpinan? Maka daripada itu sebenarnya basis utamanya adalah literasi dulu, literasi membaca. Nah, kalau bicara ideologi, di masa lalu dan sampai saat ini, ideologi itu butuh ongkos mahal. Tetapi kalaupun kita mau berjalan di jalur ideologi, walaupun terseok-seok, mestinya bisa hidup. Dengan cara apa? Teknologi bisa salah satunya. Kemudian bicara tentang teknologi tadi, anak-anak yang tadi meningkatkan kompetensi tadi, adik-adik, saat ini, dunia sekarang ini, kebiasaan Anda, hobi Anda, itu sesungguhnya bisa jadi adalah masa depan Anda. Misalkan Anda saat ini, bisa dikatakan memancing. Memancing, bagi sebagian orang mengatakan bahwa apa pekerjaannya memancing. Tapi kalau dipadukan dengan teknologi, banyak sekali juga orang yang mendapatkan tambahan, mendapatkan juga pendapatan dari bidang memancing. Makanya saya ingin sarankan semuanya yang punya hobi, apalagi hobinya itu hobi bagus, disandingkan dengan teknologi. Ya, kalau disandingkan teknologi, double-double. Dulu orang punya keahlian bengkel, dangdang motor, perbaikan motor. Toh uangnya itu dapat dari ongkos perbaikan motor. Tapi sekarang orang bisa dapat uang dari berbagai macam. Dapat ongkos dari perbaikan motor, dapat ongkos dari tutorial bagaimana menceriti motor, dapat ongkos dari endorsement, dapat ongkos juga dari hadiah-hadiah produk yang mereka titipkan ke channel kita. Artinya dengan teknologi lubang pendapatannya bisa banyak. Kalau dulu cuma satu, sekarang bisa banyak. Belum lagi misalnya lubang pendapatan itu dari channel YouTube. Formatnya diubah. Jangan 6.19. Ubah ke format Instagram. Ubah ke format fanpage. Satu tayangan YouTube, satu tayangan video bisa berubah untuk dua media massa. Jadi dari YouTube dapat, dari fanpage dapat. Tapi kita juga mau bermain di snack video, ubah juga formatnya. Ikuti format snack video. Satu tayangan bisa mengisi 3 platform digital. YouTube, fanpage, snack video. Maka itu uangnya dari berbagai sumber. Bisa ongkos dari motor, penjualan, dari YouTube, fanpage, dan snack video. Akan lebih kaya mestinya. Dengan syarat literasinya berjalan. Kalau literasinya tidak berjalan, ya kita menggunakan cara bengkel lama saja. Hanya dapat ongkos dari perbaikan bengkel saja. Tidak dapat dari endorse dan sebagainya.
Itu ya jawabannya ya. Kalau pengen mendalam langsung aja dengan Google ya. Kalau ideologi yang lainnya, saya aja juga tidak ada di wilayah itu sebenarnya ya. Ya ada ideologi waktu zaman mahasiswa, tapi dikejar-kejar ya. Akhirnya gimana ya? Ya kita masih punya lah ideologi. Oh nyoblos ini, enggak lah saya kayaknya kesini aja gitu ya. Nanti dapat ini, kalau kamu jadi endorsement partai ini, enggak lah begini saja saya. Dan banyak sebenarnya ya. Jadi dengan menguasai literasi kita bisa banyak mendapatkan sumber pendapatan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya. Nanti ditanyakan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.